Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Balagamukti Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 216111055. Di sini saya akan melakukan presentasi karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pemanfaatan Machine Learning dalam Analisis Big Data sebagai Inovasi dalam Bidang Statistik. Abstrak dalam artikel ini adalah era digital telah menghasilkan banyak data dalam jumlah besar. Dari berbagai sumber, analisis big data merupakan tantangan baru yang memerlukan pendekatan baru seperti machine learning dan statistik. Artikel IMAH ini berfokus pada peranan machine learning dan statistik dalam analisis big data. Machine learning mampu menemukan pola yang kompleks dan memberikan prediksi yang akurat, sementara statistik memberikan konseptual yang kuat. Artikel ini menganalisis peran machine learning dalam pengenalan pola, klasifikasi, prediksi, dan pengambilan keputusan. Selain itu, artikel ini juga menganalisis integrasi antara machine learning dan statistik dalam pre-processing data, eksplorasi data, dan pemodelan. Kedua pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, pemasaran, dan lainnya. Artikel ini bertujuan untuk memahami terkait penggabungan machine learning dan statistik agar dapat menghasilkan analisis big data yang lebih mendalam dan valid. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah dalam artikel yang telah saya buat. Di era digital yang terus berkembang, jumlah data yang dihasilkan secara terus-menerus meningkat dengan cepat. Fenomena ini telah memicu munculnya konsep dan praktik yang dikenal sebagai big data. Big data merujuk pada suatu dataset besar yang kompleks, yang sulit untuk dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan alat dan pendekatan tradisional. Salah satu karakteristik utama dari big data adalah volume, variety, dan velocity. Karakteristik yang pertama, big data ditandai dengan volume yang sangat besar. Data yang dihasilkan dalam skala petabyte atau 1 juta gigabyte atau bahkan exabyte, 1 miliar gigabyte, bukanlah hal yang jarang lagi. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce besar dapat mengumpulkan miliaran data transaksi dalam setiap hari. Lalu karakteristik yang kedua, big data melibatkan keragaman dalam jenis data yang dihasilkan. Data yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga mencakup gambar, audio, video, dan data geospasial, serta data sosmed, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir, karakteristik utama yang ketiga yaitu big data juga melibatkan kecepatan dalam proses pengumpulan data. Data yang dapat dihasilkan secara real-time seperti data sensor yang dikumpulkan secara terus-menerus. Dalam era data yang terus berkembang, statistik merupakan peran penting dalam analisis big data yang besar dan kompleks. Statistik mampu membantu dalam pemahaman dasar tentang data melalui teknik deskriptif statistik seperti perhitungan rata-rata, simpangan baku, dan persentil. Statistik juga berperan dalam pengelolaan risiko dengan menganalisis data historis dan memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Selain itu, statistik juga membantu dalam pengoptimalan proses bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas melalui pemodelan statistik seperti regresi, analisis multivariat, dan analisis cluster. Secara keseluruhan, statistik merupakan peran yang sangat penting dalam analisis big data. Konsep statistik seperti probabilitas, distribusi, regresi, dan pengujian hipotesis mampu membentuk dasar teoritis yang penting bagi banyak algoritma dan pemodelan machine learning. Namun, machine learning juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam analisis big data. Dengan memanfaatkan kekuatan komputasi dan algoritma yang canggih, machine learning mampu menemukan pola dan relasi yang kompleks dalam data yang sangat besar dan beragam. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan prediksi yang lebih baik dengan berbagai kompleks konteks melalui dari pengenalan pola hingga analisis risiko. Lalu, rumusan masalah yang ada dalam artikel yang telah saya buat, yang pertama adalah apa peran utama machine learning dalam mengatasi tantangan analisis big data. Yang kedua, bagaimana penggabungan machine learning dengan statistik dapat menciptakan wawasan yang lebih dalam dari bidang analisis big data. Lalu rumusan masalah yang ketiga, bagaimana penerapan dari penggabungan machine learning dan statistik dalam di berbagai sektor. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama menganalisis terkait kontribusi machine learning dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam analisis big data. Tujuan yang kedua, pemahaman mendalam terhadap penggabungan statistik dan machine learning dalam memaksimalkan pengelolaan big data.
Tujuan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai penerapan machine learning dan statistik dalam berbagai sektor. Selanjutnya, pembahasan. Pada bagian pembahasan, akan membahas tiga topik penting yang berkaitan dengan peranan machine learning dan statistik dalam mengatasi tantangan big data. Yang pertama yaitu peran utama machine learning dalam analisis big data. Pembelajaran mesin atau machine learning memungkinkan komputer mempelajari sejumlah data sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang telah dibuat secara eksplisit. Proses tersebut menggunakan algoritma khusus yang disebut dengan machine learning algoritma. Selanjutnya, terdapat beberapa peranan utama machine learning dalam melakukan analisis big data. Yang pertama yaitu pengenalan pola dalam analisis prediktif. Machine learning digunakan untuk mengenali pola yang tersembunyi dan mengidentifikasi hubungan kompleks dalam big data. Dengan menggunakan algoritma machine learning, model dapat menemukan informasi yang lebih detail dari data yang kompleks dan beragam. Lalu yang kedua, klasifikasi dan pengelompokan data. Machine learning membantu dalam klasifikasi data dan pengelompokan data dalam analisis big data. Terdapat beberapa metode machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dan pengelompokan data. Yang pertama yaitu decision tree atau pohon keputusan. Metode machine learning yang menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan. Lalu random forest. Dalam random forest ini menggunakan metode ensemble learning yang menggunakan banyak decision tree, sehingga dapat melakukan klasifikasi atau pengelompokan data yang lebih akurat. Random forest ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali data yang beragam dan kompleks, serta mengurangi overfitting. Lalu yang ketiga ada namanya SVM, atau Support Vector Machine. Metode machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasi data dengan membangun hyperlink atau bidang pemisah yang memaksimalkan jarak antar kelas-kelas data yang berbeda. Lalu yang keempat ada KNN atau Canirus Network. Metode machine learning yang non-parametrik untuk klasifikasi atau pengelompokan data. Dalam KNN, setiap titik data diklasifikasi berdasarkan mayoritas kelas dari titik terdekat. Yang terakhir ada Naive Bayes. Metode ini merupakan metode machine learning yang berdasarkan pada teorema Bayes. Lalu peranan yang ketiga yaitu analisis pola waktu dan prediksi. Dalam big data yang mengandung data yang berkaitan dengan waktu, machine learning digunakan untuk menganalisis pola waktu dan melakukan prediksi. Dengan menggunakan algoritma machine learning seperti time series analysis atau RNN, kita dapat mengidentifikasi tren, pola musiman, dan anomali dalam data serta melakukan prediksi terhadap nilai-nilai masa depan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan menganalisis big data menggunakan model machine learning yang telah dilatih, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berdasarkan bukti. Misalnya, dalam industri keuangan, model machine learning dapat digunakan untuk menganalisis risiko. Lalu yang kelima, optimalisasi dan pengembangan model. Dengan menggunakan teknik seperti pengoptimalan parameter dan ensemble learning, model machine learning dapat digunakan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam menganalisis big data. Selain itu, machine learning juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang penting dalam data yang dapat digunakan untuk memperbaiki model. Lalu berikutnya ada integrasi machine learning dan statistik dalam analisis big data. Preprocessing dan eksplorasi data merupakan langkah yang penting dalam analisis big data. Big data melibatkan integrasi machine learning dan statistik. Tujuan dari preprocessing sendiri adalah mempersiapkan data menjadi bentuk yang sesuai untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Sementara eksplorasi data bertujuan untuk memahami karakteristik, hubungan, dan pola dalam data tersebut. Langkah pertama dalam processing adalah pembersihan data. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam data, pengecekan missing value, dan outlier dalam data. Dalam hal ini, metode learning dapat digunakan untuk mendeteksi outlier dan juga mendeteksi missing value. Sedangkan teknik statistik digunakan untuk mengatasi atau mengisi data missing value melalui proses imputasi serta menangani outlier melalui proses analisis statistik lainnya, seperti transformasi data. Transformasi data diperlukan untuk mengubah skala atau distribusi data agar sesuai dengan asumsi yang diperlukan oleh metode analisis yang akan digunakan.
Machine learning dapat digunakan untuk melakukan normalisasi atau pengurangan dimensi data, sementara teknik statistik seperti transformasi logaritmik atau transformasi box-Cox dapat digunakan untuk mengubah distribusi data menjadi lebih simetris atau sesuai dengan asumsi tertentu. Lalu berikutnya ada penerapan penggabungan machine learning dan statistik dalam berbagai sektor. Dalam sektor keuangan, penggabungan metode machine learning dan statistik digunakan sebagai pembentukan model prediktif untuk menganalisis resiko investasi, mendeteksi penipuan, dan pengoptimalan portofolio investasi. Misalnya, dengan menggunakan metode regresi dalam machine learning, dapat membantu pembangunan model prediktif yang dapat memprediksi pergerakan pasar atau perilaku pelanggan berdasarkan data historis. Keputusan investasi yang lebih informatif dan meminimalkan risiko dapat membantu para investor atau analisis keuangan dalam mengambil keputusan investasi tersebut. Selain itu, teknik pengelompokan dalam machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kelompok-kelompok pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, penerapan machine learning dan statistika dalam sektor kesehatan telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek perawatan pasien dan pengambilan keputusan medis. Kombinasi kedua bidang ini memungkinkan pengembangan model prediktif yang lebih akurat dan kuat, serta analisis data yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dalam diagnosis penyakit, machine learning dapat digunakan untuk membangun model prediktif yang dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala, tanda-tanda, dan riwayat pasien. Selanjutnya, dalam sektor pemasaran, penggabungan machine learning dan statistik telah membuka peluang baru untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Kedua bidang ini bekerja sama untuk menganalisis data pelanggan, mengidentifikasi pola yang relevan, dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pemasar. Salah satu penggunaan machine learning dan statistik dalam pemasaran adalah segmentasi pelanggan. Dalam menggunakan metode pengelompokan, data pelanggan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa. Lalu, penerapan machine learning dan statistik dalam sektor transportasi dan logistik. Penerapan machine learning dan statistik dalam sektor ini telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan pengelolaan rantai pemasok. Dua bidang ini bekerja sama untuk menganalisis data, transportasi, dan logistik, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan operasi. Dalam mengoptimalkan jadwal pengiriman, machine learning dan statistik dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan membangun model prediktif yang lebih dalam untuk meramalkan waktu yang tepat untuk pengiriman suatu barang. Kemudian yang terakhir, dalam sektor manufaktur. Penggabungan machine learning dan statistik dalam sektor manufaktur telah membawa perubahan besar juga. Kedua bidang ini bekerja sama untuk menganalisis data produksi dan memprediksi kegagalan mesin serta mengendalikan kualitas produk. Dalam meningkatkan efisiensi produk, machine learning dan statistik dapat digunakan untuk menganalisis data produksi historis dan mengidentifikasi pola yang relevan. Dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, mengatur waktu produksi, serta mengurangi waktu siklus produksi secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel yang telah saya buat, yaitu Big Data memiliki kompleksitas analisis berupa volume, variety, dan velocity datanya. Machine learning dan statistik memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Machine learning berfungsi untuk pengenalan pola, analisis prediksi, klasifikasi data, analisis tren, serta membantu pengambilan keputusan. Sedangkan statistik memberikan kerangka konsep seperti probabilitas, distribusi, regresi, dan pengujian hipotesis untuk memahami suatu pola data. Integrasi kedua bidang ini penting dalam aktivitas preprocessing, eksplorasi data, hingga analisis lebih lanjut. Kombinasi kemampuan machine learning dan kerangka teoritis statistik telah bermanfaat besar di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, pemasaran, logistik, dan manufaktur untuk menghasilkan analisis dan prediksi yang lebih luas dan akurat dalam menghadapi tantangan big data. Dengan demikian, peranan machine learning dan statistik sangat krusial dalam mengoptimalkan analisis terhadap karakteristik big data. Berikut merupakan referensi penelitian yang saya gunakan dalam pembuatan artikel kelima saya. Terdapat sekitar 10 sampai 13 referensi jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.